Bersama-sama kita semua merupakan satu tubuh dalam Kristus, tetapi masing-masing kita adalah anggota yang tergantung satu sama lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu. Selamat pagi berkah dalam. Sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi ini, marilah kita mempersiapkan diri kita agar kita pantas untuk menghadap Tuhan dan bersyukur atas segala rahmat-Nya dalam perayaan Ekaristi ini. Seraya kita menyesali segala dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Tuhan. Refrain doa tobat. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya pada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau menganugerahkan keselamatan pada dunia melalui salib Yesus Kristus Putra-Mu. Bimbinglah kami untuk selalu mengakui keagungan-Nya dengan sikap hidup rendah hati di hadapan-Mu dan sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Selamat pagi berkah dalam. Kita tentu dalam hidup itu pernah mengalami yang namanya diundang ke perjamuan pesta. Tapi bukan hanya diundang, kita tentu juga pernah mengundang orang lain untuk datang ke pesta yang kita adakan. Pada umumnya, pesta itu kan diadakan untuk bersyukur atas suatu hal, atas berkat, atas kebahagiaan dari sebuah keluarga atau orang tertentu. Maka dengan rasa syukur itu dia ingin merayakan dengan para undangan. Dan biasanya yang diundang adalah orang-orang yang menurutnya itu adalah orang-orang yang dekat dengannya, memiliki relasi batin, memiliki relasi pribadi yang begitu istimewa, sehingga dia rela untuk mengundang. Dalam relasi pribadi satu orang dengan yang lain, kalau Anda semua memiliki sahabat atau saudara yang begitu dikasihi, tentu di dalam relasi pribadi yang dekat itu sungguh ada cinta kasih yang begitu tulus dan besar. Ini kalau memang tulus dan besar, karena seringkali juga ada orang-orang yang berelasi karena syarat tertentu, karena maksud tertentu, motivasi tertentu. Kita sampingkan itu semua. Tetapi yang akan kita dalami adalah orang yang memang betul memiliki relasi karena tadi itu, cinta kasih yang begitu tulus, entah karena kecocokan karakter satu dengan yang lain, entah karena orang-orang itu bisa saling bercerita, bertukar pikiran satu dengan yang lain, sehingga mereka semua saling cocok. Dan dalam membangun relasi itu kan memerlukan pengorbanan yang luar biasa. Memerlukan pengorbanan yang sungguh-sungguh besar. Ketika sahabatnya sakit, bagaimana mencoba untuk menengok, untuk meneguhkan saudara dan sahabatnya itu. Ketika saudaranya itu juga memerlukan bantuan, bagaimana seorang saudara atau seorang sahabat, seorang yang memiliki relasi yang begitu dekat, itu mengusahakan segala sesuatu agar saudaranya, sahabatnya bisa keluar dari permasalahannya. Saling membantu satu dengan yang lain, dan ketika itu dibutuhkan pengorbanan. Kadang korban waktu, kadang korban tenaga, kadang korban pikiran, bahkan korban perasaan. Nah, saudari-saudara yang terkasih,
Bacaan-bacaan pada pagi hari ini, terutama bacaan Injil, ingin mengungkapkan kedekatan relasi antara Tuhan dengan kita. Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah kita juga mengasihi Tuhan dengan tulus? Bacaan yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama mengungkapkan kenosis, pengosongan diri Tuhan, yang betul-betul dilakukannya dengan penuh kerelaan, saking cintanya kepada manusia, saking cintanya kepada kita, supaya kita tidak hilang, melainkan kita diselamatkan. Nah, sekarang kita yang dicintainya, apakah kita sungguh-sungguh tulus mencintai Tuhan atau tidak? Ataukah kita seringkali punya maksud tertentu, Tuhan, saya mau ke gerejamu. Kita kan seringkali kita diundang oleh Tuhan. Karena Tuhan mencintai kita, kita seringkali diundang pada perjamuan Tuhan, baik itu ekaristi, baik itu doa-doa, baik itu persekutuan-persekutuan dan sebagainya. Tapi seringkali, apakah kita betul-betul mencintainya dengan tulus? Kalau kita memang betul-betul tulus, oke, Tuhan, apapun yang Engkau mau untuk kulakukan tanpa syarat apapun. Seringkali hanya diperlukan kata, ya saya mau, bukan sesuatu yang bersyarat. Tuhan, saya mau ke gerejamu, asalkan kamu luluskan dulu ujiannya. Lah, badalah. Tuhan, saya mau datang misa, tapi tolong dong, saya dikasih jodoh dulu. Kalau belum ada jodohnya, saya tidak mau datang ke gereja. Ya. Tuhan mencintai dan mengasihi kita tanpa syarat. Pantaskah kita mengasihi Tuhan dengan syarat? Mari kita mencoba menjawab undangan Tuhan juga dengan tulus. Kalau kita sudah dicintai, kita sudah dikasihi, maka mari kita juga mengasihi tanpa syarat. Apapun yang Tuhan minta untuk kita lakukan, kita lakukan. Jika kita diundang oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, kita datang. Kita lakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan total. Itu bentuk cinta kasih kita pada Tuhan sendiri. Kalau Tuhan memiliki kedekatan relasi dengan kita, mari kita juga sadar diri bahwa kita sungguh dekat dengan Tuhan. Sekarang kita tinggal berkorban untuk Dia. Tuhan sudah berkorban untuk kita. Apa yang menjadi wujud pengorbananku bagi Tuhan yang sudah mengasihiku? Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan disertai oleh Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan kekal, kami mengucap syukur atas perjamuan kudus ini. Semoga kami dapat semakin bergembira dalam mendengarkan dan melaksanakan sabda Yesus Putra-Mu sampai pada hari kedatangannya kembali. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.